Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali kita hari ini di program Yesus Memang Ajaib, Women Fighter, ya, wanita tapi seorang pejuang. Ya, kalau Anda bisa lihat bahwa saya pada saat ini tidak sendirian, tapi ada bersama-sama dengan keluarga kita terkasih dari GBI Rock Citra Raya, Tante Rahmawati. Shalom semuanya. Luar biasa, tantenya cantik, punya anak-anak yang cantik-cantik. Dan jangan salah, ada kesaksian hidup yang luar biasa yang menyatakan dan mengalami bahwa Yesus memang ajaib, ya. Jadi Tante Rahmawati ini kita kenal lumayan ya Tanya. Sudah beberapa saat yang lalu jemaat kita juga di GBI Rock di Makassar, kemudian pindah ke Jakarta. Waktu itu pertama kali berjumpa di rumah saya di Villa Melati, Mas. Sebelumnya teleponan, Tante Rahmawati datang bersama dengan putrinya Desi pada saat itu. Kemudian akhirnya ketika kami ada di Citra Raya, di pengembalaan di Citra Raya, Tante Rahmawati boleh bersama-sama dengan kita. Tante Rahmawati bisa dilihat walau usianya pastinya lebih dari saya, tapi kecantikannya masih terus terpancar, terutama karena ada Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidupnya. Haleluya. Ya Tante, ini hari ini kita mau mendengarkan kesaksian Tante ya, karena Tante asalnya dari Makassar. Kalian juga ngerti bahwa Tante berasal dari orang-orang suku-suku Bugis ya Tante ya. Nah, bagaimana Tante bisa mengalami Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Tapi sebelum sampai ke kesaksian bagaimana Tante mengalami Yesus, kita mau dengerin nih bagaimana latar belakang Tante sendiri. Nah, dari keluarga seperti apakah Tante istilahnya dibesarkan, kemudian perjalanan hidup seperti apakah yang Tante lalui sebelum sampai mencapai di titik Tante menerima Yesus sebagai Tuhan, Raja Juru Selamat pribadinya. Silakan Tante Rahmawati. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan satu kesaksian. Saya berlatar belakang dari keyakinan lain sebelumnya, ya. Orang Bugis seperti Bu Maya tadi udah katakan bahwa saya ini darah Bugis. Tentu sebelum saya mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, saya itu orang yang hidup yang arogan. Kemungkinan ya kehidupan saya yang arogan itu yang senantiasa hanya mengatakan bahwa saya ini mampu untuk berjuang, karena latar belakang saya itu mungkin saya bisa ceritakan bahwa sejak dari kecil saya itu sama sekali saya gak pernah namanya mengenal seorang bapak, figur seorang ayah gitu. Jadi saya dibesarkan oleh ibu sendiri. Adapun saya biasa mempertanyakan mana bapak saya. Ibu saya tidak pernah mengutarakan yang sebenarnya. Dan saya pun juga tidak terlalu mau menuntut gitu. Yang penting kehidupan saya itu bersama dengan ibu saya, dengan perjuangan ibu saya juga untuk membesarkan saya, bahwa dia mampu. Jadi saat itu pun juga dengan kehidupan saya, bahwa saya mungkin melihat dari figur seorang ibu ya, bahwa segala sesuatunya juga saya mampu untuk melakukan segala sesuatunya. Arti katanya, singkat cerita, saya bersuami dengan kehidupan suami itu saya latar belakang kehidupan saya ini yang keras dan arogan gitu. Itu yang saya bawa sampai di dalam rumah tangga. Bahwa itu saya terhadap suami itu saya tidak menghargai suami gitu ya. Saya kehidupan arogan saya, bahwa sekalipun kalau kita bertengkar namanya juga suami istri kadang-kala, kamu tanpa kamu juga saya bisa hidup ya. Jadi arti katanya mungkin kekerasan saya, yang karakter saya yang sudah dibentuk dari kecil sampai bersuami gitu, masih itu yang terbawa terusnya. Tapi singkat cerita, puji Tuhan ya, setelah saya mengenal Yesus secara pribadi di dalam kehidupan saya, arti katanya kehidupan saya sebelumnya itu gambar diri saya yang rusak gitu ya.
ya. Iya, Gambar karena diri waktu dan itu diri. kan tante dibesarkan tanpa memiliki figur seorang ayah. Benar, Ya. begitu. Jadi hanya mama aja yang membesarkan tante, dan tante melihat bagaimana ibunya tante sendiri tuh berjuang untuk kehidupan tante, iya. kemudian untuk istilahnya berada di tengah-tengah masyarakat yang Benar. pastinya nggak mudah seorang wanita membesarkan anaknya sendirian begitu ya. Pasti juga di keluarga istilahnya pasti ada pembicaraan yang miring, yang kurang baik, tetapi ibunya Tante Rahma sendiri juga berjuang untuk membesarkan Tante Rahma ya pada saat itu. Dan karena fatherless, karena tidak mempunyai figur ayah, itu juga yang membentuk, selain melihat mamanya, itu juga membentuk tante untuk jadi wanita istilahnya perempuan yang independen. Benar. Istilahnya tidak mau tergantung sama orang lain. Benar. Apalagi istilahnya ketika bersuami juga apapun yang terjadi saya masih bisa sendiri. Betul, gitu. benar. Terserah deh istilahnya kamu mau bikin bagaimana saya bisa fight, saya bisa Benar. berjuang untuk Berjuang diri saya untuk saya sendiri. sendiri. Karena dari sebelum menikah pun itu sudah Sudah ada terjadi di dalam diri tante. Benar, Ya. iya. Tante anaknya ada berapa sih Tan? Anak saya 4. Iya. Ya, pertama laki-laki, tapi udah ya baru-baru ini berapa bulan kemarin itu udah Tuhan sudah panggil dia. Ya. Yang 3 ini perempuan-perempuan semua. Perempuan-perempuan Ya, semua ya. perempuan-perempuan Iya. semua. 3 perempuan, 3 perempuan, 1 laki-laki ya. Betul, ya. Dan itu maaf kalau saya tanya, semua anak Bapak Turangan. Kalau yang pertama itu Iya. dari suami yang pertama. Ya, jadi suami tante pertama. mengalami ya dalam hal berumah tangga Iya. juga ya. Dan suami Kemudian pertama. ketemu sama Papa Desi nih, Iya. gadis-gadis 3 ini Iya, ya. benar. Nah, kita mau dengar lebih lanjut lagi karena ternyata perjalanan hidup tante itu tidak semulus atau semudah yang kita pikirkan Benar. ketika bertemu dengan tante. Benar. Ada begitu banyak hal yang tante mesti lalui, pahit getirnya kehidupan, Iya. apalagi ketika belum bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus, seperti yang tadi Tante Rahma bilang, kehidupan yang karena keras ya, dibangun dari kehidupan yang keras, jadinya arogan. Benar. Istilahnya gak perlu orang lain, pokoknya saya bisa sendiri. Padahal itu sebetulnya satu benteng yang tante bangun supaya tante sendiri nggak hancur, karena tante tahu kalau tante tidak membangun istilahnya defense, satu pertahanan yang seperti itu, tante akan istilahnya kalah gitu di Iya, dalam iya. kehidupan, dan tante nggak mau jadi orang yang seperti itu ya Benar. tante. Karena kalau kalah itu berarti tante akan kehilangan banyak hal. Istilahnya ada yang kepingin diraih banyak, tetapi nanti juga hilangnya banyak. Makanya tante membangun kekerasan yang sedemikian rupa. Ya, tapi puji Tuhan, Tuhan baik ya Tanya, sehingga dari wanita yang keras, yang egonya besar, yang istilahnya segala sesuatu tuh dilakukan mengikuti impuls, istilahnya pokoknya kalau saya mau begini, yang terjadi begitu. Yes, benar-benar. Iya Tanya. Benar. Jadi Karakter kita yang sudah terbentuk dari kecil ya, Iya, bahwa tanpa kami hidup tanpa seorang bapak, kami hidup sama ibu saja yang membesarkan kami, itu artinya. Jadi mungkin tadi Bu Maya kan udah bilang bahwa bertanyakan sama saya, dari 4 anak-anak ini yang anak pertama itu dari suami pertama. Iya. Itu pun kehidupan keras saya. Saya kan yang sudah menceritakan bahwa saya ini, kehidupan saya ini kan nggak ada figur seorang bapak ya. Iya. Jadi sepertinya hanya dibesarkan oleh ibu yang seorang gadis yang lugu, Iya. yang hidup di bawah standar ekonomi menengah ke bawah, yang nggak tahu apa-apa ya. Terjadinya saya menikah dengan bapak daripada pertama anak yang nih, besar ya. itu. Iya. Singkat cerita, di dalam dia umur berapa tahun ya bertemulah saya sama suami yang bapak dari 3 orang anak ini, Iya. perempuan ini Iya. ya. Dengan Tapi peturangannya. iya. Tapi dengan arogan saya, dia ini kan sama saya bilang kalau mau sama saya, ya kan, kamu harus mengikuti apa yang saya hidupi kayak gitu. Dari berkeyakinan yang lain ya. Iya. Jadi dia mengikuti keyakinan saya pada saat itu ya.
seperti Mbak Maya tadi, saya mau mengatakan bahwa sebelumnya itu kan kehidupan arogan saya terhadap ini, Mbak Maya kan sudah bagaimana kita dipulihkan ya setelah mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Itu 21 tahun saya bersama dengan suami, baru saya menyatakan, dan itu pun juga bukan berarti saya diajak atau apa, itu dari kesadaran saya sendiri gitu. Tentu sebelumnya itu ya pernahlah saya dengar firman Tuhan ya lah, ya gitu, bahwa barang siapa yang percaya akan diselamatkan itu, tapi saya nggak begitu masuk apa semua, tetapi terjadinya itu 21 tahun baru saya bisa menyatakan diri. Tentu ada proses. Jadi pada saat itu kalau sama yang suami yang pertama punya keyakinan yang sama, tetapi karena dimulainya juga sudah tidak baik istilahnya gitu ya, akhirnya tante berpisah ya dengan yang pertama itu dan memiliki anak pertama satu saja, Erwin. Dan ketika tante lagi menjanda seperti itu, bertemulah dengan bapaknya gadis-gadis tiga ini, dan tante kemudian minta istilahnya kalau mau serius sama tante agar bapaknya ini istilahnya ikuti keyakinan tante. Tapi ternyata ketika sudah menikah, istilahnya nggak ikutin tante terus kan, kembali lagi istilahnya tetap pada keyakinannya itu, ya. Dan keluarganya pasti kan istilahnya seperti yang tante bilang tadi, ya dengar ada firman Tuhan lah apa segala macam. Ya lama juga ya Tan ya. Jadi 21 tahun pernikahan ya bersama-sama dengan suami kedua ini, belum selama 21 tahun itu belum mengambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus. Ya. Jadi sudah tadi kita mendengarkan bagaimana kesaksian dan latar belakang dari kehidupan Tante Rahmawati, dari dia masih kecil sampai kemudian menikah dan mempunyai anak. Kita akan lebih lanjut mendengarkan kesaksian Tante Rahmawati, bagaimana Tante mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat. Karena tadi kita udah dengar kurang lebih 21 tahun ya Tante ya usia pernikahannya ya. 21 tahun usia pernikahan Tante, waktu itu sama sekali belum menyerah sama Tuhan Yesus ya. Masih mempertahankan keyakinan yang lama. Masih mempertahankan keyakinan yang lama. Terus bagaimana tuh Tan? Maksudnya kan 21 tahun waktu yang cukup lama ya. Apa yang membuat Tante tuh akhirnya mau berserah kepada Tuhan Yesus? Apa yang buat Tante tuh benar-benar mengambil keputusan seperti Tante bilang ya, bukan karena istilahnya diajak-ajak gitu, tapi benar-benar keputusan Tante secara pribadi untuk saya mau ikut Yesus gitu. Nah, bagaimana itu kisahnya Tante? Oke, emang dari awalnya saya punya masalah, punya proses ya. Suami kan bekerja di salah satu tempat hiburan malam, kios karaoke, sebagai seorang manajer di situ. Saat itu saya kan merasakan ya bagus-bagus aja, masalahnya ekonomi ya terpenuhi segala sesuatunya. Tapi suami pada saat itu dia mau minta berhenti bekerja. Jadi pemikiran saya ya sebagai seorang istri kan, bahwa wah kamu itu di mana kita mau menghidupkan anak-anak kalau kamu tidak bekerja? Di situ kok penghasilannya udah bagus, menurut saya saat itu udah bagus, udah baik. Terus dia bilang dia memang sudah kurang nyaman lah untuk bekerja di satu tempat. Ya, maka kemungkinan saya ini kurang dekat dengan keyakinan saya yang lama dulu. Makanya saya pergi mendekatkan diri, mencoba untuk mendekatkan diri, ya kan. Di situ saya berdoa, bertanya, Tuhan tunjukkan saya jalannya. Kenapa setiap suami saya, menurut saya saat itu dia punya kondisi keadaan keuangannya udah membaik, kok diminta keluar dari tempat itu. Tapi sebelumnya itu memang saya ada satu mertua saya dan saya lagi sakit. Ada satu keluarga sendiri juga ya, di salah satu mungkin rumahnya juga tahulah tempat gereja yang digembalakan oleh tante, dipanggilnya tante suami saya. Saat itu dia mau mendoakan saya. Dia datang, Wati, Yesus tuh udah berdiri loh, maksudnya ada di depan pintu hati kamu. Gitu. Kamu tinggal buka hati,
terima dia, kamu diselamatkan. Saya waktu itu masih mempertahankan. Saya bilang, tante saya kan orang arogan gitu ya. Saya bilang, tante saya kan punya keyakinan sendiri. Iya kan, saya punya keyakinan sendiri. Tante jangan itu. Saya tinggalkan, saya orang kalau gitu saya nggak senang di satu tempat itu, saya tinggalkan ya, baik ada mertua maupun ada apa, saya tinggalkan. Pergi. Ngomonglah saya dengan anak kedua si perempuan si Inka. Saya bilang, tuh kita tuh kayak di ini apa namanya diajak-ajakan, menurut saya diajakin untuk ini. Inka menjawab bahwa oh iya mak, makanya saya nggak suka itu ke rumahnya Oma karena suka dibilangin kayak gitu, diomongin kamu ini apa. Ya singkat cerita saat itu 2 minggu berselang sesudah saya menolak untuk ini, itu yang tadi saya ceritakan bahwa saya mengalami satu proses bahwa maka saya pergi berdoa untuk, saya bilang Tuhan tunjukkan kenapa setiap ini yang ada. Jadi prosesnya itu di dalam hati ini berperang, ya kan? Saya juga aktif di keyakinan yang lama saya, di komunitas di keyakinan yang lama saya. Saya bilang kemungkinan saya mau share sama dia, tapi berperang di dalamnya saya belum tentu juga saya dapat jawabannya kayak gitu, ya kan? Saya mau ke agama yang lain, saya diperperang lagi bahwa belum tentu saya dapat jawab. Yang berkeras di hati itu saya baru tahu sekarang bahwa itu pekerjaan Roh Kudus. Saya harus telepon tante yang memberitakan yang firman itu ada firman yang dia memberitakan. Tapi saya nggak tahu nomor telepon. Saya ke rumah mertua saya. Di situ saya menangis. Mereka menganggap saya ini ada sesuatu hal lagi apa. Dan mereka bilang ada mau bikin ribut kali lagi ini ya kan. Mau bikin ribut. Saya bilang, saya nangis. Saya bilang, Mam, kenapa? Siapa lagi ngana? Nggak Mam, tolong doakan saya. Kagetlah mertua saya. Saya selama itu saya nggak pernah mau menerima segala sesuatunya. Terus diberitakanlah bahwa mama itu tidak berhenti berdoa buat kamu kayak gitu. Pokoknya saya percaya bahwa itu adalah karya Roh Kudus. Apa saja yang dia bilang itu untuk memberitakan kabar keselamatan, saya mengikuti. Akhirnya saya dibawalah di satu pertemuan satu gereja, ya kan, saat itu apa sebut namanya, saat itu Betani ya, pada saat itu Betani saya digembalakan, maksudnya saya dituntun sama Ibu Elisa, ya, Ibu Elisa Tampilang, saya dituntun di situlah saya bertumbuh, ya, saya bertumbuh di situ dan saya ke komunitas membawa ini ke komunitas yang rajin dari sini. Tapi setelah saya percayakan memang sebelum waktu saya mau dibaptis atau apa ya, kita kan di konseling dan sudah diberitahu bahwa ikut Yesus itu bukan kamu harus memikul saya, kamu akan mendapatkan satu tekanan, harus ada proses, ada proses itu. Nggak langsung instan, langsung enak semua ya. Dan memang betul saya mengalami satu proses yang saya alami itu. Saya difitnah, saya dihina, saya dijauhin oleh keluarga, hidup juga, arti katanya hidup juga, ya sudah nggak ada apa-apa karena suami udah berhenti dari tempat pekerjaan itu, jadi nggak punya penghasilan apa-apa, jadi sampai saya difitnah bahwa itu karena beralih keyakinan sampai udah beralih keyakinan, tapi saya terus karena saya percaya. Saya meyakinkan bahwa Tuhan Yesus itu selalu menolong bagi orang yang berharap. Dan memang pengharapan saya terus pada dia. Memang saat itu saya percaya bahwa itu Roh Kudus yang berkarya. Dan saya mempunyai rasa lapar dan haus untuk sering mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Puji Tuhan ya. Jadi Tante mengalami bagaimana ada gerakan Roh Kudus ketika ada seorang hamba Tuhan yang berbicara, itu jadi pemicunya saya rasa juga. Itu jadi pemicu walaupun Tante tuh tadinya resistensinya kuat sekali gitu ya, tapi waktunya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Tante lewat seorang hamba Tuhan ya.
kemudian itu langsung membuka sesuatu di dalam hati tante, karena tante berpikir terus kan terjadi pergumulan. Jadi di dalam batin itu tuh terjadi satu peperangan yang kuat antara pikiran sendiri, antara kehendak sendiri sama apa yang Tuhan mau gitu. Tetapi puji Tuhan, memang ketika waktu Tuhan pasti itu terjadi di dalam kehidupan kita ya. Akhirnya tante datang ke keluarga dan menerima Yesus sebagai Tuhan, dan yang indahnya tante langsung terhisap di dalam satu gereja lokal dan dimuridkan sehingga iman percaya tante terus bertumbuh. Nah, sesudah itu kan Papa Desi nih, Bapak Turangan nih tidak terus sehat toh. Jadi dalam keadaan tante ikut Tuhan Yesus, keadaan ekonomi bermasalah, sampai waktu itu suami juga sakit. Nah, pada saat sakit itu apakah Papa Desi masih ada penghasilan lain atau tante juga harus bekerja? Bagaimana itu Tan? Maksudnya pergumulan yang dialami sebagai satu keluarga begitu loh. Ya, emang benar arti katanya semua itu bahwa kita sudah percaya Yesus ya. Dia terima Yesus secara pribadi di dalam kehidupan kita. Dan satu hal kepercayaan bahwa Tuhan itu pasti menolong. Yang penting kita berusaha, apapun usaha kita. Saat itu anak-anak masih kecil, saya mencoba untuk berjualan, jualan untuk apa segala sesuatunya ya, untuk berjualan apa saja yang bisa saya jual untuk ditawarin, saya bawa ke gereja, yang saya bawa ke gereja. Pada saat itu juga terkadang ada yang enggak ini. Apa namanya, ada yang nggak laku gitu. Jual makanan jual makanan pada saat itu saya jual untuk ini. Tapi setelah saya bilang begini, Tuhan, uang saya tinggal yang ini, modal ini gitu. Tapi itulah Tuhan itu luar biasa. Amin. Ada satu ibu yang memborong semua saya punya saat itu. Saya bilang sama suami, ya bukan hanya suami yang masak, saya memasarkan kayak gitu. Akhirnya tidak ini juga kita suami mengambil dengan kekuatan apa, kita nggak punya apa-apa, menjadi sopir angkot. Jadi supir angkot, saya jadi kondekturnya. Anak saya yang kecil itu masih umur berapa ya saya pangku gitu. Wow. Itu tahulah kalau Makassar tahu itu sungguh minasa. Sungguh minasa sentral. Bayangkan tuh Bapak Ibu Saudara ya, tante bersama dengan Om pada saat itu mengalami kesulitan ya secara ekonomi, tetapi itu tidak menyurutkan semangat tante dan suami untuk berjuang di dalam kehidupan ini. Kerjasamanya luar biasa. Om juga masak ya? Iya, saya masak, saya yang bagian marketingnya. Suami masak, tante bagian jualan. Suami jadi supir PT-PT. Makassar bilang PT-PT. Makassar bilang PT-PT, jadi supir PT-PT, tante yang jadi kenaiknya. Bayangkan itu Bapak Ibu Saudara, terjadi duet maut yang luar biasa. Dalam keadaan sulit, tante berseru kepada Tuhan, selalu ada jalan keluar. Tapi tidak putus pengharapan dalam Tuhan dan terus tetap setia bersama-sama suami istri. Wow, keren. Nah, sesudah itu tante mengalami seperti itu, terus Om juga sakit-sakitan ya. Jadi ada biaya buat rumah sakit, tetap mesti membiayai anak-anak yang 4 orang waktu itu 4 orang anak plus suami. Jadi tante sudah melakoni berbagai profesi berarti ya. Masak, jualan, jadi kenek, apa aja yang bisa dijual istilahnya ya, dalam arti kata yang baik ya. Apa aja sempat jual baju saya dengar. Sempat saya ya kalau untuk mau makan atau apa saya tidak gengsi, saya sempat jual baju. Udah nggak ada gengsi ya. Bahkan juga perabot yang ada di rumah yang bisa ini saya jual gitu untuk menyambung kehidupan. Karena memang saya punya prinsip bahwa saya nggak mau bersandar kepada orang ya, kepada manusia. Ya. Tidak mau bersandar kepada manusia, tetapi mau terus berharap kepada Tuhan dan istilahnya dengan pimpinan Tuhan apa nih pekerjaan yang halal yang harus dijalankan ya. Nah, sesudah itu kan dialami setelah sekian lama papanya Desi nih, suami tante sakit-sakitan gitu ya. Nah, kemudian dipanggil oleh Tuhan ya tanya. Nah, bagaimana waktu itu Desi kan waktu itu kelas umur berapa waktu itu kan? Desi kelas 1 SMA.
Kelas 1 SMA kelas 1 ya. ya, kalau nggak salah pokoknya di SMA kelas 1 SMA. Nah itu kan berarti masih mesti terus biayai itu, Iya. biayai anak-anak kan tetap kan. Waktu itu Inka udah menikah belum sama Erwin? Inka belum ada yang menikah waktu Oh, papa dalam menikah. keadaan papanya meninggal belum ada yang menikah. Jadi secara langsung ya berarti tante yang harus bertanggung jawab untuk kehidupan 4 orang anak ini. Tante bagaimana waktu itu? Perjuangannya apalagi nih setelah dulu masih ada suami kan istilahnya bagi-bagi toh, bagi-bagi Jo. Mara sekarang soalnya nggak ada pai tua, pace udah nggak ada. Nah tante harus jalanin sendiri apa tuh yang tante Iya. lalui bagaimana pada saat itu? Puji Tuhan, artinya pada saat itu kan seperti Erwin udah tamat SMA, Iya. Inka juga sudah tamat SMA. Jadi mereka bisa bekerja di salah satu toko Oke, ya. iya. Itulah saling saling menopang dan saling membantu, dan saya pun juga berjuang untuk membiayai Desi. Iya. Untuk membiayai Desi dengan apa yang saya mampu untuk saya lakukan. Kebetulan saya punya pengalaman itu bekerja di salah satu biro riset. Oke. Ya, mungkin tahu saya pernah bekerja di Indobarometer yang survei itu ya. Iya. Nah, tapi di situ juga saya membuat satu komitmen karena Desi sudah udah dewasa ya, sudah mulai bertumbuh gitu. Saya bilang, Tuhan, kalau Desi udah tamat SMA, saya akan berhenti bekerja. Saya berhenti bekerja untuk memperhatikan mereka. Karena takutnya saya bahwa saya udah sibuk di dalam satu pekerjaan, anak-anak nanti ini terbengkalai dan mencari perhatian dari luar. tempat yang lain ya. Jadi saat itu bukan saya hanya memikirkan diri saya sendiri, saya memikirkan juga anak-anak, bagaimana mereka punya kedepannya itu. Iya. Ya, bagaimana mereka punya kedepannya itu. Saya tahu ya Bu Maya itu kan saya kerja di biro survei. Kalau misalnya pemilihan mau pemilu itu kita kan Iya. ditugaskan ke daerah, Iya. Itu saya ingat itu daerah Jeneponto, namanya daerah Jeneponto. Saya ditugaskan sebagai kuisi, maksudnya Yang mengecek dan hasil daripada pekerjaan mereka di lapangan kayak gitu. Jadi saya saat itu saya menginap di salah satu rumah teman. Saya bersama dengan teman. Saya naik motor sport gitu, tapi dengan keyakinan sendiri bahwa Tuhan pasti menyertai gitu. Luar biasa sekali seorang Tuhan ibu perjalanan jauh bawa motor sport di daerah ya, bukan di daerah BSD atau Alam Sutranda, ini di daerah Jeneponto pada tahun itu. Orang tahu lah kalau daerah Jeneponto, dan saya itu di daerah terpencil. Mengecek dari daerah terpencil. Terus teman saya itu yang saya tempati menginap, dia bilang, Kak, berani pakai dialog Makassar, beraninya kakak masuk di situ. Dia bilang di situ kan daerah rawan, daerah perampok gitu, kayak gitu. Dengan semangatnya saya sudah percaya diri. Saya bilang hidup dan mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Saya bilang begitu, hidup dan mati saya itu ada di dalam tangan Tuhan. Saya bilang Tuhan juga tahu bahwa tujuan saya ini, saya bilang tujuan saya ini bukan untuk diri saya tapi untuk anak-anak saya. Saya bilang begitu. Dimanapun kita berada, saya bilang kalau Tuhan mau saatnya kita mau diambil ya diambil kayak gitu. Tapi puji Tuhan, apa yang mereka perkatakan tidak sesuai dengan apa yang di lapangan. Tapi memang daerah itu rawan. Kami disambut dengan welcome gitu, bahkan kita dijamu dengan apa-apa gitu. Itulah saya bilang dasarnya Tuhan kalau kita mengandalkan Tuhan. Iya betul, ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Jadi tadi dari perjalanan hidup Tante Rahma, terutama ketika Tante Rahma menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, benar firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan waktu Tuhan memilih kita, firman Tuhan juga berkata supaya kita hidupnya ini menghasilkan buah, dan buah itu terjadi di dalam kehidupan Tante Rahma. Bagaimana iman pengharapannya tetap teguh pada Yesus Kristus Tuhan, walaupun mengalami perjalanan hidup yang pasti ini berbatu-batu, batu besar, batu kerikil, masuk dalam lembah, naik lagi ke atas bukit, turun lagi, naik turun
punya kehidupannya luar biasa, tapi kita bisa belajar bagaimana iman dan pengharapan kita kepada Yesus Kristus Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Dia selalu menepati janjinya dan perlindungannya luar biasa. Di daerah yang rawan ya, perampokan, bandit, pencoleng dan lainnya, tante bisa pergi di masa itu naik motor. Wah, motor laki-laki lagi, tetapi malah disambut dengan tangan terbuka dan tidak kekurangan semua yang baik dari Tuhan. Tidak ada suami bukan berarti tante langsung istilahnya mengemis-ngemis, minta-minta sama keluarga, tetapi tetap terus memandang kepada Yesus dan Tuhan membela kehidupan putra-putri kerajaan Allah yang mau terus berharap hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian tante dalam perjalanan tante ini ya, anak yang paling tua pada saat itu belum ikut Tuhan Yesus, tetapi yang perempuan-perempuan sudah menerima Yesus. Nah, bagaimana Tan? Apakah di dalam kehidupannya Erwin akhirnya dia menerima Yesus sebagai Tuhan Raja dan Juru Selamat? Itu adalah salah satu doa saya. Saya percaya bahwa kalau Tuhan sudah selamatkan saya, seisi rumah saya akan diselamatkan. Amin. Itu yang tetap saya, sebab janji Tuhan dia tidak pernah lalai. Amin. Pada waktunya itu pegang terus saya berdoa itu. Saya sudah tidak berdoa bilang Tuhan selamatkan anak. Tuhan, saya percaya Erwin sudah diselamatkan. Erwin ada di dalam tangan. Tinggal tunggu waktu. Terus tak jemu-jemu saya berdoa terus. Yes. Itu doa pertama ya. Kedua, saya bilang tidak ada sukacita yang lebih besar bila melihat anak-anakku hidup di dalam kebenaran, sebab kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Itu yang saya berdoa buat anak-anak. Selain saya memperjuangkan mereka punya hidup dan kehidupan juga, itu adalah salah satu adalah doa itu juga. Ketiga, Tuhan anak-anakmu binasa. Kan di Hosea umatmu binasa, tapi saya ganti Tuhan anak-anakmu binasa bila tidak mengenal engkau dengan benar. Itu terus yang saya berdoakan buat ini. Yang bilang terus saya kalau misalnya saya tegur anak-anak gitu, saya sudah nggak mau ini lagi, nggak mau tegur saya bilang dimanapun dia berada, saya bilang mata Tuhan menjelajah kemana-mana. Kalau anak-anakmu ini Tuhan keluar dari alurmu, luruskan mereka. Itu terus saya berdoa buat anak. Ya, jadi ada doanya tante ya, sebagai seorang ibu berdoa untuk anak-anak terkasih, dan bukan cuma meminta tetapi mendeklarasikan ya, terutama untuk Erwin pada saat itu dideklarasikan bahwa Erwin pasti sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Momen apakah tante dalam kehidupan tante dan Erwin sampai Tuhan menjawab doa tante itu? Ya, saat itu setelah dia menikah dia menikah tahun 2020 tahun kemarin, bulan April tanggal 4 bulan 4 tahun 2000 kemarin. Itu pun juga saya menghadiri acara pernikahan. Sekembalinya itu istrinya lagi proses mau lahiran masuk itu, jadi saya berkunjung ke Makassar untuk mengunjungi istrinya lahiran. Melihat anak mantu ya gitu. Tetapi di situ juga Erwin sebelum juga itu memang dia sudah ngomong sama saya bahwa ada ini, tapi saya belum mendalam untuk itu dari sakitnya. Nanti dia di Makassar, saya di Makassar, dia berceritalah segala sesuatunya, dan dia juga konsultasi sama omnya, adik bapaknya Terangat, yang ada adanya dokter di Manado. Dia konsultasi itu bahwa disuruhlah pergi check up. Ternyata hasil check up itu dinyatakan bahwa dia kena tumor gendak bening yang ganas, gitu. Tapi sewaktu saya datang tuh masih kondisinya bagus, masih dia ngomong. Belum menurun ya, belum kondisi tubuhnya secara jasmani. Tapi di situ tetap saya memberitakan kabar. Saya bilang, Erwin, tidak ada, saya bilang hanya satu yang bisa menjamin kita di dalam keselamatan, hanya ada di dalam Tuhan. Saya bilang gitu.
Mama tak jumu-jumu untuk memperkatakan itu, tapi saya percaya tiba saatnya akan tepat pada waktunya Tuhan, kamu akan menerima dia. Itu iman keluarga saya. Dia masih ini, mungkin karena di hatinya udah ini, tetapi mungkin masih ada kendala dengan keluarganya, keluarga yang baru ini. Tapi saya tidak jumu-jumu berdoa. Tapi satu kelak dia menyatakan, ya Ma, maka saya telepon Bapak Gembala, Pak Thomas, bilang Pak, ini Bapak Gembala menuntun dia terima Yesus secara pribadi di dalam kehidupannya. Karena jarak kita berjauhan, jadi Bapak Gembala tidak sempat untuk mau membaptis dia. Dia sudah buka hati untuk menerima segala sesuatu. Kayak gitu. Akhirnya saya teringat saya digerakkan bahwa saya punya pembimbing rohani, Ibu Elisa. Saya bawalah dia ke sana untuk dia dituntun. Akhirnya jadi baptis juga di tempat di Ibu Elisa ya. Jadi udah akhirnya Erwin membuka hati. Ketika Tante dari Makassar ya, Erwin membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan dibaptis. Puji Tuhan. Nah, bagaimana keadaan kesehatannya pada waktu itu? Kan pertama-tama waktu datang masih baik-baik gitu. Nah, apakah waktu itu kemudian terjadi penurunan? Bagaimana itu? Sesudah dibaptis ya? Memang sebelum dibaptis itu memang dia sudah selama saya di sana sudah ada penurunan, sudah ada sakit. Diberitakan bahwa pada saat mau ditahu kan diberi tumor ganas, mau ditahu stadium berapa, maka diadakanlah biopsi. Di biopsi itu dia sudah menjalani stadium akhir dan sudah menyerang ke organ-organ tubuh yang lain, terutama yang dia merasakan di tulang, di hati dan di paru, kayak gitu. Jadi memang udah mau diputuskan untuk mau di kemo, ya, tapi dia kalau mau di kemo kan harus organ dalam tubuh kita yang bagian dalam itu harus safety kan, maka harus dirawat dulu. Ya itu terjadilah dia dirawat dulu di bagian paru, dikirim ke rumah sakit Labuang Baji. Di situ saya terus mendampingi dia kurang lebih 1 bulan ya. Saya mendampingi, tidak henti-hentinya keluarga juga menopang. Terus di dalam kita Zoom ya, kita adakan Zoom keluarga, jadi untuk ada berdoa, dari berdoa buat Erwin, ada dari Solo, ada dari Manado, ada dari Jakarta sendiri, keluarga di Makassar kita menopang untuk ini. Dan dia ini pada saat itu ya istrinya belum mau menerima. Nah itu saya mau tanya tuh, bagaimana dengan menantu Tante? Pada saat itu belum mau menerima? Belum, sebelum dia masuk rumah sakit dan dia tahu bahwa dia itu sudah terima Yesus dan dibaptis, dia datang ke rumah, ya kan? Dia datang ke rumah, dia menyatakan kepada dia ngamuk-ngamuk lah sama suaminya kayak gini. Terus suaminya bilang begini, Erwin bilang begini, ya ini adalah pilihan saya dan saya merasa damai. Saya merasa damai sejak saya terima Yesus dalam kehidupanku secara pribadi. Saya merasa damai kayak gitu. Jadi apapun tantangan istrinya, dia bilang ini apa semua. Sampai istrinya mencap saya yang mengajak dia gitu. Saya bilang untuk orang beralih satu ke agama A ke agama B itu tidak bisa dipaksakan. Dia bilang nggak bisa dipaksakan. Tanya sendiri kamu yang suami kayak gitu. Menjelang beberapa ini proses-proses itu ya istrinya itu kurang care sama saya lah. Gitu. Karena mungkin dia kecewa, marah gitu ya. Pokoknya dia cut, suaminya tidak boleh tidak boleh dengar firman, tidak boleh. Sedangkan Erwin ini terasa lapar, haus, itu suka mau mendengar firman dengan puji-pujian atau apa. Istrinya ini. Bahkan juga sampai di rumah sakit pun juga saat saya dampingi, saya punya anak. Kalau saya mau suap dia kan waktu di rumah sakit detik-detik terakhir itu sudah kayak bayi yang udah nggak berdaya lah gitu. Tapi dia punya semangat masih ada ya, gitu. Jadi saya rawat dia. Saat itu istrinya datang, dia menghindar. Ya, dia menghindar sampai saya bilang, saya hanya memperkatakan firman. Setiap apa yang saya tidak meresponi dengan apa, dan itu
supaya saya itu kayaknya mati rasa. Iya. Sudah nggak, ya maksudnya diperlakukan dengan nggak tidak begitu. baik, tante udah nggak ada rasa, Nggak ada rasa, marah, nggak ada benci, rasa. kecewa nggak biasa. Saya hanya iya. menaikkan pujian sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Saya bilang berbahagialah orang yang dibenci karena namamu. Aku bilang begitu. Terus saya berdoa saja dan saya berbahasa roh gitu apa. Akhirnya tidak sadar dia lulu sendiri, dia duduk di dekat saya. Dia proses itulah sudah mulai dia ini. Artinya terus mulai ya, apa lulu. Besok harinya Erwin bilang, "Mak, istrinya katanya sudah mengizinkan dia untuk mendengar firman, maksudnya dengar di lewat itu dengan memuji." Di situ saya nangis, puji Tuhan, saya bilang itu pekerjaan Roh Kudus, saya percaya. Dan terus sampai detik akhirnya kita Erwin lagi sudah tidak ada yang membatasi namanya. Ya, dia sudah plong untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk dengar firman, sudah plong. Begitupun juga keluarga kalau berdoa, ya dia sudah tidak pandangannya sudah tidak akan, memang fokus. Dia sudah fokus kepada Tuhan sampai detik akhir. Mungkin itu dia mengatakan, "Mama," ada videonya itu, dia bilang, Mama jangan ini kan sama saya." Dia bilang, "Mama jangan khawatir sama saya, Mama kan sering yang bilang sama saya bahwa saya tidak jemu-jemu untuk berdoa buat kamu. Mama percaya, Mak, 100% saya sudah menyerahkan hidupku sama Tuhan." Dan begitu. Apapun yang terjadi, hidupku sama Tuhan. Sampai detik akhirnya itu, di dalam proses-proses Tuhan mau panggil dia nggak seperti orang berbicara, sempat berbicara sama omnya yang dokter yang dari Manado itu, sempat nggak ada yang kayak hilang kesadaran, nggak ada kehilangan kesadaran sampai saat waktu itu dia saturasinya ya drop, dicek gitu, ditambahlah dia oksigen. Tapi sudah ditambah oksigen, tapi itu yang ini? Iya, alat bantu, iya, yang pernapasan kan di sini ya. Dibantu lagi di situ, tapi dilihat cek semua dia punya nadi juga sudah melemah dan tidak didapatkan. Tidak didapatkan. Diperiksa jantung semua sudah tidak ini. Semua kondisi vital sudah menurun. Bagaimana rasanya Tan waktu itu? Di satu sisi kan ada satu ucapan syukur bahwa apa yang menjadi doa tante Tuhan jawab, dan Erwin akhirnya di saat-saat terakhir menerima Yesus sebagai Tuhan dan terus menyatakan imannya bahwa apapun yang terjadi dia akan tetap teguh berpegang pada Yesus Kristus Tuhan. Bagi tante sebagai seorang ibu, apa yang tante rasakan gitu loh saat itu? Ya tentu ya, arti katanya begitu cepat. 44 tahun. 44 tahun dia bersama dengan saya. Dia tidak pernah merasakan sakit, mungkin sakit, tapi sakit flu. Dan saya suka memperkatakan sebelum dia ini, "Erwin, kau sudah dibentuk sejak dari dalam kandungan mama. Kejadianmu nak dahsyat dan luar biasa sebelum lepas. Kau sudah dibentuk, Ma tahu. Tapi satu ucapan syukur, saya mengucap syukur bahwa ini adalah jawaban doa. Terus saya suka berdoa juga, bilang Tuhan. Saya suka share juga sama teman, salah satu teman yang ada dekat sini. Saya bilang, saya percaya Erwin itu sudah akan menerima. Tapi satu hal yang saya minta Tuhan, jangan saya mau lihat dia menerima Yesus secara pribadi dalam hidupnya. Itu yang saya punya permintaan. Jangan nanti Tuhan sudah panggil baru dia bertobat. Karena itu memang saya sangat yakin dan percaya bahwa itu pasti diselamatkan, karena itu adalah janji Tuhan. Tapi saya minta sama Tuhan, jangan setelah saya Tuhan panggil, saya mau melihat. Dan kenyataannya memang saya lihat dia, tapi memang di situ bukan saya kecewa sama Tuhan. Saya masih mengharapkan saat detik-detik terakhir, saya masih mengharapkan mujizat Tuhan. Saya masih mengharapkan apa yang dia perkatakan. Dia bilang, saya mau bersaksi kebaikan Tuhan, gitu, mau bersaksi kebaikan Tuhan. Saya masih berharap terus. Saya minta petunjuk sama Tuhan. Tuhan, saya menyanyi. Saya kalau misalnya minta petunjuk ada
ada satu itu pujian, ajar aku mengerti Tuhan segala rencanamu. Ajar Ku mengerti segala rencanamu. Itu Tuhan bukan secara audible ya, tapi dia di hati bahwa ini Tuhan juga. Saya diingatkan bahwa Tuhan pada saat secara manusia dia pun mengatakan sekiranya cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi. Kayak gitu. Situ saya mengerti bahwa ada penyerahan total. Ada penyerahan total, dan apa yang terjadi semua ini itulah yang terbaik, bukan kehendak saya, tapi itulah kehendak Tuhan, itulah yang terbaik. Gitu. Amin, amin. Ya, jadi bahwa iman kita di dalam Yesus itu tidak sia-sia, Bapak Ibu Saudara-saudariku ya, luar biasa. Dan firman Tuhan berkata, doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Tuhan memegang janjinya untuk setiap orang, satu orang dalam rumah bertobat, seisi rumah diselamatkan. Dan tante berpegang kepada ayat itu dan Tuhan menjawab ya. Dan yang kedua, doa kita apabila sungguh-sungguh didoakan di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh kuasa darahnya, Tuhan menjawab setiap doa kita. Haleluya, puji Tuhan. Jadi di dalam keadaan apapun jangan jemu-jemu untuk terus berdoa dan mengucap syukur karena setiap janjinya pasti terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Puji Tuhan. Dan selama proses tersebut tante berjuang, dalam arti kata tante mengalami proses dengan anak mantu, dengan keluarga yang lain ya, tapi tante tetap teguh berpegang kepada iman. Dan ya itu mungkin rasanya aneh ya, seperti yang tante bilang, mati rasa begitu. Jadi udah nggak ada kebencian, udah nggak ada kekecewaan ya, tapi yang ada malah ya udahlah gitu ya, bahkan ada mengasihi. Haleluya, mengasihi. Jadi walaupun mengalami oppression, mengalami ada orang-orang yang istilahnya bertolak belakang, tapi tante mengasihi. Dan akhirnya anak mantu juga hati terbuka terhadap tante ya. Dan satu waktu pasti, amin, saya percaya waktu Tuhan juga terjadi dalam hidupnya ya. Saya percaya, saya yakin dan percaya itu. Haleluya. Jadi sampai titik darah penghabisan, tante terus berdoa, dan saya percaya bahwa itu jadi kesaksian hidup yang luar biasa bagi keluarga yang ada di Makassar bersama-sama dengan itu ya, bahkan yang lain-lain di seluruh Indonesia. Puji Tuhan. Terus ada pesan-pesan apa tante bagi saudara-saudari kita yang bersama-sama menyaksikan acara Yesus Memang Ajaib ini? Ada pesan-pesan tante? Pesan saya buat ibu-ibu atau siapapun yang mengalami yang seperti saya atau proses yang seperti saya alami, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, kita hanya berserah saja, menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kita dikontrol oleh Tuhan. Bahwa ada pegang ayat firman Tuhan di situ bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, janganlah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Jadi kita harus mempercayakan hidup kita segenap, sepenuh hati, bukan setengah-setengah, sepenuh hati. Maka Tuhan yang akan bertindak dalam segala. Dan janganlah kita memakai dengan cara pikir kita. Dan gitu. Memang benar bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu mengajar kita, mendidik kita, dan membawa kita di dalam kebenaran. Amin. Itu yang saya percayakan. Jadi ibu-ibu, percaya saja pada Tuhan Yesus. Saya percaya apapun proses kehidupan kita, percayalah. Firman Tuhan mengatakan, bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan dalam Kristus Yesus. Serahkanlah segala kekhawatiran kita, maka Tuhan akan bertindak. Itu yang saya imani terus, yang saya perkatakan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Itulah yang membangkitkan senantiasa semangat kita. Amin. Allah turut bekerja dalam segala hal. Amin. Untuk mendatangkan kebaikan.
Ya, bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku, kita bisa mendengar hari ini bagaimana kehidupan keluarga kita yang terkasih Tante Rahmawati, bahwa Yesus memang ajaib. Kalau Yesus ajaib dalam kehidupan Tante Rahma, berarti Yesus juga ajaib di dalam kehidupanmu dan di dalam kehidupanku. Terus melekat kepada Tuhan, terus seperti yang tadi Tante Rahma sudah saksikan dan Tante Rahma sudah bagi, bahwa kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, tetapi meletakkan semua pikiran kita, pengharapan kita, apa yang kita pikir baik itu belum tentu itu baik dari Tuhan ya. Jadi kita serahkan dan biarlah Tuhan yang bertindak, bagian kita tunduk taat, terus melekat dan setia, maka kita akan dapat terus mengalami keajaiban demi keajaiban di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih, Engkau sungguh hidup, Engkau sungguh berkuasa, Engkau sungguh luar biasa dan ajaib di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena lewat kesaksian Tante Rahma, kami dapat mengerti bahwa Engkau Tuhan tidak meninggalkan anak-Mu sendirian, tidak pernah membiarkan kami berjalan di dalam kegelapan, tetapi Engkau terus menyertai kami dan Engkau terus menuntun seluruh kehidupan kami, membawa kehidupan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami boleh terus jadi orang-orang yang legowo Tuhan, untuk melakukan apa yang jadi kehendak-Mu, menerima apa yang menjadi keputusan-Mu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Hidup kami adalah karena firman-Mu, bukan karena yang lain. Dan kami mengucap syukur karena firman itu adalah Yesus Kristus sendiri. Amen. Yang hidup dan berkuasa di dalam kehidupan kami. Saat ini bagi setiap daripada saudara-saudariku yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami keputusasaan dan kecemasan, mari Engkau taruh tangan-Mu di dadamu saat ini, dan kami akan berdoa untuk Anda di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kepahitan, setiap kesedihan, setiap kekecewaan, setiap kecemasan, keputusasaan, rasa ditinggal sendiri, itu semua diangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pribadi Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus Tuhan kami dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu saat ini. Setiap kepahitan diganti menjadi kemanisan. Amen. Setiap keputusasaan menjadi iman dan kepastian yang Amen. Tidak tergoyahkan di dalam Yesus Kristus. Dan setiap orang yang menemui jalan buntu boleh dibukakan jalan yang baru di dalam nama Amen. Tuhan Yesus. Dan mereka yang sakit disembuhkan Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, yang ada masalah dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak cucu, dengan temannya, dengan siapapun, pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakitimu. Lepaskan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, aku mengampuni orang ini, sebut namanya di hadapan Tuhan, dan aku mau mengasihi dia dengan kasih Yesus Kristus di dalam kehidupanku. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk pribadimu yang manis dan hangat. Engkau yang membukakan mata rohani mereka untuk melihat bahwa penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Dan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu tidak ada habis-habisnya di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang menaruh iman, pengharapan, percaya mereka, yang berseru kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi kehidupan anak-anak-Mu. Engkau yang menghadapkan wajah-Mu kepada mereka. Engkau yang menyinari mereka dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Sampai kita berjumpa kembali di dalam acara Yesus Memang Ajaib.